Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Matang rekan-rekan sahabat Ansor yang saya hormati, alhamdulillah menggalung itu kesempatan sekarang ya rutin malam itu inti kegiatan ini bermanfaat amin ya amin dan konten maos niki kula ini sering ketangkap ini kasih pokoknya sing kata sing dari bertemu belum celok tengah tengah kata saya sampean kayak salah karonyong lo kambu ya saya sing paling berat niku dosa ngedengi kan sama ngedengi jawab atau nyong sampai yang budaya masalahnya katen ngedengi niku masuk tergolong dosa besar. Dalam secara teori tiang tobat itu, dosa-dosa kecil itu saged dihapus tanpa tobat. Kadang dengan berwudu, digawa ngaji saged besar. Kadang dosa besar itu mboten saged kecuali dengan tobat. Angger hakullah niku rukune tobat kan 3. Jadi ikhlas ya marini contohnya seperti yang udut ya langsung dibuang. Nomor kali niat orapan maning-maning. Nomor 3 menyesal. Tapi rukunnya tobat sing 3 itu sing paling inti adalah jadi penyesalan terhadap kesalahan yang telah kita lakukan, dan itu yang paling sulit dilakukan. Hak Adam ditambah jaluk ya sesuai kalau kesalahannya. Nah, tobat itu ya tergantung salah apa mana salah utang orang nyaur ya tekan maring wonge anggap bisa sahur oleh bisa jaluk halale. Jadi makanya tobat niku mboten sekedar cukup mau kelambi koko masjid itu pun mboten saged mekaten. Jadi Bapak tahu rasa sembahyang, tobat itu kodoni. Kadang kan pukul rata, itu mboten langsung kata. Tobat itu wonten teorinya. Dan ini umpama kula senggendhengi umpama Iqbal, itu kula saged diampura menawi pun jaluk ampura kados Iqbal. Tapi secara global itu secara jaring ulama ini mboten sah. Bal kesalah nenyong kabeh jaluk ampura niku mboten sah. Angger dijelasna niku masalah. Bal yang udah ikon kampuran berdengnya apa sih? Kan masalah. Itu paling sulit. Jadi secara global ya berdeng ini ya campur kabeh ya antara sama anggota. Jelas nih ya sering ketemu ya masih berdengin lah. Masih nek harus tahu ketemu teh ya orang kenal orang berdengin. Dengan kenal maka akan berdengin. Sayang. Jadi wonten teori malih menawi jeneng tiyang niku kan maos kudu ping 3 palak setunggal binas tunggal niku ganjarane direkena kangge wong sing ngendhengi supados mangke menawi mati niku pun wonten celengan ganjaran. Kanun hadis nah Nabi tanglep dateng tiyang niku atadruna ayyunal muflis ya saya mengerti napa mboten tiyang sing bangkrut. Takon sahabat jawab al-muflisu fina man la dinar wa la dirham lah. Wong sing bangkrut ya wong sing ora duwe to Nabi. Menurut tokat pendapat sahabat. Jadi kan Nabi dudu kaya kuwe. Sing aran wong bangkrut niku wong mati dengan membawa amal yang sangat banyak. Nah, haji, umroh, sholat, puasa, tapi juga kesalahan yang akeh. Tahu nyalai kelarang-larang wong
kanggo nyaur lan pirang-pirang. Kalau ini singa nang ini nagih. Ku akhirnya ganjaran entek. Niku namanya tiang pangkok. Niku wae ngantisipasi wontenipun kebangkrutan amal teng akhirat niku diantaranya nggih halal bihalal. Dan dengan halal bihalal yang minimal ya kesalahan-kesalahan iki sing tidak disengaja ya niku kan saged terselesaikan. Kecuali niku masalah sing ya utang niku kan mungkin penyelesaiannya bisa out. Tapi ini paling yang wiridan. Kamu katakan wonten wiridan kan astagfirullahaladzim li wali walidayya kula Gusti kula nyelok kampura kang kula wali walidayya kang tiyang sepah kula wali ashabil hukil wajibati alayya kanggone wong sing tak salahi nyong. Artine umpama tiap salat nyong kirim ganjaran ping 3 kanggo wong disalahi iku mangke saged umpama ketemu ngarang ngapura atau bisa ora ketemu ibar ora ketemu ora dituntut artinya jelas kesalahan karena bergaul mesti salah anggar bergaul lainnya orang salah terus habisnya bergaul sampai ini mesti ada salah kata ya ngomong sing atau cara paras teka itu gak ngati ya berundur. Niku ketika halal bihalal ngaten kangge supaya dosa-dosa hak adam niku saged terselesaikan. Meskipun khususnya sing boten sambutan kalih duit ya. Saged kalih duit mungkin penyelesaiannya disaur. Jadi sing kaitan kalau harga diri, itu merendengi kan kaitan kalau harga diri. Kadang wong merendengi berarti menghinakan artinya harga diri orang akan terhina. Bahkan niku mulane dosanya tergolong dosa besar. Itu masalah kaitan halal halal jadi ini ya antara niki anggota SOR ya yang mengikuti anggota niki syarat ini rendah dengan rendah hati ya perlu mengampura umpama sampeyan ya salah renungnya anggota terus mungkin kan ibadah kalau bisa ketemu ya karena orang kerap pimen ya jelas kan ada jarak jakui jelas ada jarak harganya kalau Iqbal ya langat jarak karena profesinya pada tukang ngarit prajurit lah ketemu yang nyaman tapi agar wonten ana wonten kesamaan ya itu kurang. Tapi misalnya nggak di persamaan tentang ansore pun kental yang insya Allah itu ketemunya nyaman, ya kan nyambung. Lewat darahnya ini kaitan oleh ini temuan anak. Ini kan motivasi awal buat nanti kegiatan ngause nama semangat ini kalau mau tinggal hadis, hadis. Sayati zamanun ala umati yafiunan minal ulama. Dia akan datang satu masa yang itu boten purun batang aus. Lari dari orang-orang alim wal fuqaha, ya lari dari orang ahli fikih. Jadi pernah Ki Hasani menyoroti hal niki. Isane tiyang niku boten purun merek karo ustaz karo wong alim niku penyebabnya boten wonten kesamaan. Boten kesamaan. Contohnya umpamane si berani ya. Niku kan di tukar besi niku ya dalam jarak berapa senti wis mudah tergantung kadar gedene si berani. Pasir-pasir sing wonten kadar besi niku ya disoalke nempel. Dapat disoalke jeruk susu berani semennya mudah tempel mawon kalis. Sebab wonten kadar niku kadar besi. Artinya yang meskipun dari bojone ustad atau dari anaknya, dari tangganya enggak boten-boten kesamaannya kalis. Kan tergambar tentang Nabi mawon kan bojone Nabi Nuh ini kan boten saged ngintip anaknya karena boten-boten kesamaan. Jadi harapan kita kan dengan ikut organisasi NU semoga ada kesamaan
pandangan dengan wong alim. Akhirnya gelem merap ngaji. Makanya wonten manfaatnya melu organisasi. Yen apa umurane. Niku ya bagi yang sing mboten seneng arep kulo ya tetep wonten manfaatnya dengan ikut andil teng organisasinya wong alim ya minimal ana senengnya lah. Tergantung kadar kesenangannya mangga tergantung apa. Jadi intinya ya ternyata wonten manfaatnya. Ada bahasa lain ilmunan itu ya dari dulu kurang pas karena bagaimanapun ya Ahlussunnah wal Jamaah urip di Indonesia ya diantaranya berkat jasanya organisasi ini. Ada tentang Saudi kan misalnya Ahlussunnah hilang kan memang ini Wahabi mengembangkan menyebarkan misinya lewat pemerintahan. Akhirnya kan Raja Saudi ya, Saudi ya, ini kan perang karo Abdul Wahab, Muhammad Abdullah bin Abdul Wahab. Akhirnya kebijakannya kan Ahlussunnah diarani sesat. Jadi mamane ini Indonesia mamane sing menang wong Wahabi. PKS Korsina kayak jelas ya gampang. Secara kubur sesat, ya makam itu gampang. Ya contoh makam niki, umpamanya karena sing perkara presiden sing anti FPI terlarang bubar. Ya coba umpamanya sing presiden wong sing anti NU, ya NU terlarang. Ya dengan adanya orang-orang NU sing ana ning birokrasi, kan niku keuntungannya NU tidak diartikan radikal. Itu pentingnya politik sebatas ya menjaga alir Ahlussunnah lewat organisasi. Itu sing merasakan mengatakan. Jadi intinya itu urip pemikiran nggak bisa lari karo wong alim itu pada dicoba telung cobaan. Bayab talilohu bisalasi baliatin. Allah akan mencoba orang yang tidak mendekat pada orang alim dengan 3 cobaan. Kalau sampai benar cocok kalau wong alim sita, ya jadi pukul rata. Ya mana ustad tutang nyong orang nyawa, nyong badene mau ustad gue baik. Ya karena anak miki sing ya ustad aja pada bana sing iku gue. Tapi kan aja san wade meng ya nang ilmune nyong hormat ke wong alim, tapi nang kelakuane ya nyong setuju. Sikape kayak gitu. Dia tetep ya coba nyong duwe wong tua ora tanggung jawab sebagai anaknya tetep hormat karo wong tua. Tapi karena wong tua duwe kesalahannya tetep nyong ora setuju. Jadi bisa menjaga posisinya nyong sebagai anak ya posisinya wong biasa karo alim tetep hormat meskipun kayak ora bener. Tapi ning ora bener ya tetep ora setuju. Jadi berpikirnya ya ora pukul rata. Ya contoh mengatakan wong banyu itu karo banyu oleh nyolong. Ini banyu dunia sah. Tapi oleh nyolong itu sah. Ora berarti ora sah oleh nyolong ora. Ada hukumnya beda-beda. Berarti kayak sembahyang kelabin oleh nyolongnya sah sembahyang. Tapi anak kalau mau nyolongnya tetap dosa. Mau berimbas maring orang diterima sembahyang itu. Jadi kadang kan coba sembahyang orang nyolong orang sah tetap sah. Tapi karena ada masalah ning lambune nyolong, akhirnya berimbas maring orang diterima ning amal. Itu teng hadis kan kathah niku cara berpandang sebatas penilaian niku mboten membagi buta. Yang bekok sing melek motor bisa kan racak niki ya film aman niku ana penyebabnya karena mboten kesamaan mboten kesamaan akhirnya dicoba tunggal yusallitullahu alaihim sultanan daliman akan dikuasai oleh penguasa dolim. Iki ulama tiga pendapat tentang makna yusalitullah alaihim sultan daliman.
Iji memang akan dikuasai presiden yang dolim. Jadi akan dikuasai presiden yang punya kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Artinya bahwa dua presiden sing ora bener itu kesalahan itu presiden itu. Kesalahan ada pada rakyat. Salah dalam memilih wong. Dicontohkan di kiasan kados iki wonten pemilihan presiden itu. Niku ada 2 santri nyalon bakal adi. Kan niku terus pilihannya ngger anak kon dijajarna wong kok di abuna kaok. Kan ngger sing dipensloki kaok posisi ping 3 niki dadi presiden. Dan sebenarnya kakangnya niku milu daftar jadi presiden. Santri niku wali. Tapi kebijakannya menyengsarakan rakyat. Kebijakan menyengsarakan rakyat. Belah niki presiden dari kalangan kiai. Itu kenapa menyengsarakan rakyat? Akhirnya di demo singane-singane ya kiai diundang kabeh istana. Bengi-bengi ana suara itu. Ya Malik idlamun nas fa innahum dzalimun. Raja, manusia dibikin sengsara karena mereka orang zalim. Memang anggar rakyat zalim, bisikane presiden ya zalim terus. Jadi kepengen bener ya rakyatnya sing bener. Ya nyatanya Indonesia kan kata presiden pirang-pirang. Ya rumane pan zalim ya kalah sing rakyat. Tunggal di anggar wonge iki cara berpikir kurang benar, maka akan dikuasai oleh orang zalim. Tunggal. Untuk pendapat maning yusallitullah alaihi wasallam akan dikuasai wong zalim. Kemarin kerja di majikan, ya majikan sing oleh sembahyang, oleh kudungan, mau dari kanca ya sing menekan cek ngaji ora belum. Lalu menghalang-halangi daratnya lakukan kebaikan, wanita panas sedekah jelungi. Karena yusolitul sultan di mana? Jadi uripe dikuasai dari orang zalim. Nomor telune pendapat ketiga, setannya menguasai. Jadi kan nyong lahir, nyong wis didampingi setan. Setan sing ngenten nyong, setan sing ditugasi nggoden nyong. Yang nggak nyong lari dari ulama, maka kehidupan saya akan dikuasai setan saya. Setan kan kerebung sana, setan-setan barang cilik wis bikin gini. Jadi anggar dengan lari dengan orang alim, maka kehidupannya akan dikuasai setan. Terus nomor lorone akan dihilangkan berkah rezeki. Berkah niku manane ziyatul khair ya, tambah kebagusan. Dudu sing marane berkah sugih dudu. Arane berkah sugih ya pirpun sangat berkah. Kalau sugih ora tau lara. Ora tau lara. Kan di manane berkah niku sugih ya pirpun sing paling berkah. Ora tau sugih, ora tau lara, sugih kana terus. Berkah niku ziyatul khair, tambah kebagusan bisa berkah umure ya. Umur sedikit tapi amale akeh. Contoh Imam Yahya Syarifuddin An-Nawawi umurnya 40 tahun tapi karyanya mendunia. 40 tahun nyong wis lu mek 50 ya. Jadi ki nom-nomen tapi mendunia. Nabi Sulaiman umurnya 55, Nabi Sulaiman. Tapi dengan umur sependek gue bisa mendunia. Ya berarti kan umurnya berkah. Umurnya berkah. Jadi karena kadang berkah niku ning umure, ya kadang pirang-pirang lah mana berkah tambah kebagusan. Tapi anggar wong niki ora gelem ngaji niku ya umur ora berkah. Artinya ibadahnya kurang. Yang jelas pikirannya ya isinya duit. Ini pilih duit. Baruan sih niki ning dunia butuh dunia, tapi dunia ini kan sifat ya padang. Dia jadi sok kangen Nabi ya. Nah jadi yang ya orang dunia kan menyenangkan. Kenyataannya kan itu. Kenyataannya itu. Kadang gaya itu jadi kangen Nabi. Katanya kan kita dan belajar supaya berpikiran kita seperti Nabi ya. Kadang-kadang merasa sudah seperti Nabi ya. Jadi masalah akhirnya kurang berkah gitu. Artinya kebaikannya sedikit. Yang terakhir karena tidak punya kebaikan, wayah ujung dunia beliau iman. Akhirnya mati tanpa iman.
Ya iman sing ndi wong ngaji bae ora. Nah, sekarang iman kan percaya maring akopit swidak pat ya. Ya krungu bara tahu. Lah iman sing ndi? Nah, Islam niku berarti nurut maring aturan Kanjeng Nabi. Ya krungu bara tahu panurut sing ndi? Ya mungkin nggak sembahyang, ya karena sering ngerok ya, tapi dia sembahyang. Orang asli sembahyang sing secara teori bener kayak apa, tujuannya apa. Ya mungkin harus ribet kerja di mau kafir ya harus sembahyang. Karena sembahyangnya lagi di Walangsanga, mau Walangsanga sembahyang. Paman Jakarta pada sembahyang ya harus sembahyang. Berarti kan sembahyangnya itu karena beragama, karena bermasyarakat. Anda karena beragama dimanapun tetap sembahyang. Tapi karena sembahyang karena bermasyarakat, ketika lingkungan harus sembahyang, ya harus sembahyang. Kalau ada puasa, harus puasa. Itu kan berarti bukan beragama. Itu orang heran mana kabar produksi Allah, pengeran. Emang nanti kabar pengeran, akhirnya nandur di biara. Untuk lillahi ta'ala, itu lillahi ta'ala. Ya wong sungkanan nggak mau Gusti Allah. Akhirnya Kanjeng Nabi perang orang latihan. Kanjeng Nabi perang latihan. Betul kan ada mana lillahi ta'ala mana kayak gue. Wong sungkanan nggak mau Gusti Allah. Pokoknya Kanjeng Nabi nganggur kan orang Kanjeng Nabi kan tetap ada guru perang kan tetap usaha. Tapi kalau wis edukasi perang ya karena ya uripe sini latih perang. Ya persiapan perang, bahkan perang kadang setahun sampai minggu. Ya persiapannya kan pirang-pirang. Perang jadi kan ya ada perang menganggap prajurit 100 bulan. Bahkan waktunya sebulan ya. Itu kan sebulan wong siji mangane pira. Persiapan pedangnya ya. Mungkin kan orang gelut kabeh. Nasi tukang masak, nasi apa. Ya karena gelut kekuatannya umpama sekali gelut paling 2 jam kesel ya mungkin gantian. Kan ngatur apa kan ngatur. Kalau udah perang ya mungkin teori kita nalirin apa. Kirim. Maka lagi antara perang Sin besok ke tali rumah api ya. Ini kan bengi-bengi lirin. Ya orang mungkin kekuatan kayak dong kayak Wanpret. Paling pirang menit ke seronde ke bus leluan. Ya orang perang cepet ya ini kan naliren yang teori ini ya mungkin orang maju kabeh. Tapi kan persiapan mestinya akan Nabi ini ngomong iki la ta'ala mau nane orang siap ya udah kan Nabi kan isine Lugure sih orang perang bae mampu perintah gunung tok kae ruk kakak. Tapi kan tasrek ini karena kalah. Orang kan perang menang terus orang. Contoh sing anggar perang Uhud memang karena secara teori pun bis benar secara teori. Tapi karena kesalahan saking pasukan panah. Jadi kan Nabi kan wis nusuk pasukan panah dulu gunung. Beseni. Kon ngene bae dalam keadaan apapun, mbuh nyong menang, mbuh nyong kalah, kon ngene bae. Tapi karena miki wis pragat, wis kalah. Akhirnya sing temurun. Kan siasatnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sahabat ya yang panglima perang yang tidak pernah terkalahkan meskipun lawan Kanjeng Nabi menang. Khalid bin Walid panglima kafir waktu. Padahal jebakan Khalid bin Walid. Wepen kalah akhirnya melayu. Bagian melayu muter. Karena pasukan sing ning gunung wis temurun, akhirnya Khalid bin Walid munggah gunung. Wong Islam diserang watu sing gunung. Dan Kanjeng Nabi mau keblosok lubang hajar watu hampir meninggal. Tatune mawon lebih dari 70. Untung arepnya pecah. Apa bukan Nabi benar sakti? Itu bukan dah sakti, kan lagi cara itu dengan kesalahan teori maka timbul fatal. Jangan miki perang Hunain kita imbang secara pasukan imbang. Nah, perang Hunain itu wong Islam akeh nemen, wong kafir sithik. Wong Islam kalah. Artinya niku Kanjeng Nabi yang alami kegagalan atau panah itu. Ini tasrek ya, tasrek kanggo ndidik maring umat ketika menang kaya apa, ketika kalah kaya apa iku. Artinya mengatakan jadi urip ning dunya kok ora seneng terus. Yang penting ya minimal
aja selawasi neraka lah. Angger kon surga langsung teh ya orang nyandak wong iki orangnya. Karena amale sangat kurang. Ya sembahyang mawon ngerti cocok karo teori niku pun boten kanggo. Sembahyang niku sing dinilai niku hadiring ati. Hadiring ati. Dan ketika tarawih umat seperempat jam sing hadir atine kur 5 menit ya 5 menit. Biji. Durung faktor lain. Kayak keikhlasan, durung faktor penunjang kayak kaleng panganan. Tapi semuanya yang ikhlas, kalau pangan semuanya hadir, tukang rendengi ya diterima. Atau yang seorang rendengi, tapi tidak ada belas kasihan kalau makhluk ya diterima. Anak sombongnya diterima. Artinya faktor-faktor lain yang menunjang amal kita diterima itu dikalkulasi itu kan nol. Dan jangan terlalu berharap suatu. Tapi aja putus asa. Putus asa. Jadi tetap harap-harap rahmat Allah. Ya kayak mau nyayur saiki. Angger ora pinter-pinter tenan ora bakal panen. Ya cengis ya serangane petek ya. Busuk daun ya, Pak. Busuk batang, ya, busuk akar. Pirang-pirang, boleh mau nyayur saiki ora semprot ora panen. Ora panen. Saiki ngamal ya, ora teliti ora panen. Jadi kan gangguane pirang-pirang nemen. Dari teman-teman difitnah wong, malah metu anggar langkahnya masa dadi kan langsung. Jadi iki dia ngomong awal ngomong semangat yang ngaji, tapi ngajine kira yang pinter aja kurang ngarep gitu ganjaran tok. Ganjaran terusan akhirat. Ini dunia terusan yang pinter kira yang beribadah sesuai karo teori yang benar. Supaya mangke ibadah wonten berkualitas ya harapan diterima niku gampang. Tapi buatan berkualitas itu sulit. Saingannya ya sing gambaran gambaran. Cara seorang raja mempersilahkan rakyat, presiden raja lagi duwe gawe lah mantu. Rakyatnya dipersilahkan kondangan. Raja menerima semua rakyat baik dari kalangan semua kalangan dipersilahkan. Dari kalangan menteri kan mungkin kondangannya ratusan juta ya, mungkin langsung naik mobil dari konglomerat, dari pengusaha. Karena wong tani ya bisa narah cesim. Tapi dengan kebesaran hati seorang raja diterima meskipun cesim kurang. Tapi karena rajanya tidak mau mengerjakan rakyat diterima. Ya enggak wong sing bener, rakyat sing bener sangat berterima kasih karo raja. Sangat matur nuwun Gusti Raja kula cesim iki diterima. Padahal sing arep hadiah maring panjenengan. Tapi anggar wong sing ora bener, hebat dia diterima. Jadi berarti kan ora bener. Kan diterimane itu karena amale si pengtani, tapi karena emane si raja. Jadi umpamane Gusti Allah terima amale, ya karena emane Gusti Allah. Itu karena amalenya. Ya amale dibandingna para wali ya salah, itu amal lah, amal. Tapi ini emane Gusti Allah menerima semua amal. Kan apa maning mematikan Nabi, itu kan meskipun amal sedikit upaya ora ya tetap ada harapan itu lah. Tapi dia juga ada kekhawatiran. Jadi enggak wong seneng niku harap-harap cemas. Contohnya seneng ucapan itu, mesti harapannya gede, tapi ada kecemasan karena wong ngono kan ketilamar. Tawar biasa-biasa baik, ya berarti langsung. Ya wong dengan manuk itu tetap ya senang ya berharap bukan mati, ya, bukan mabur, tetap ada kecemasan. Tapi yang orang senang manuk ya, ini di manuk serisa. Ya orang betul piara mati biasa. Biasa. Ya karena orang senang, langkah perhatian. Kita harus senang kayak anak perhatian. Kita senang kalau di agama ya perhatian kalau agama. Mesti anak gitu lah. Itu mengatakan mawon angin awal ya. Bahwa kita termotivasi karena hadis Kanjeng Nabi sehingga urip dunia ini ya wonten kalkulasi lah. Terus umur ini ya mesti separuh ibadah ya atau minimal ya anak ibadah lah
Apa? Ya, anak ibadah. Kalau tergantung nama kan ini pun terus sering terang tapi ini kok gambaran apa? Ini kan wamayat mal miskola darotin khairul akhirih. Terus waman sakulat mawazinuhu wa huwa fi isyatir radiyah. Jadi besok nyong ngarmati untuk iman Islam ya. Amal apik karo alane apike ke swarga. Dadi alane diampura. Tapi waman khofat mawazinuhu fa umhawiyah. Ala karo apike alane engko neraka. Iki kan turun kana syafaat, turun kana ampura ya. Niku neraka. Tapi agar matine orang tepi iman Islam niki ya langkah kalkulasi amal. Lanuki mulahum yaumal qiyamati wasna. Jadi tidak akan diberikan kalkulasi amal karena malah dianggap tidak orang kanggo kabeh. Dis caranya. Enteng. Jadi iki ya coba nyong amale sepira ya. Nyong amale sepira. Imam Ghazali pernah ngitung anggar wong umure sewidak, besih ya. Sewidak besih berarti kan dihitung balik 15 berarti 75. Yang ngero turu sedina 8 jam berarti turu 20 tahun. Banyak pondopok ya sedina 8 jam berarti 8 jam ya pondopok. Artinya harus pengen ibadah 20 tahun kudu bisa 8 jam beribadah. Angger beribadah selama sedina 4 jam berarti kurang 10 tahun dalam 9 tahun. 4 jam pun sulit. Apa? Paling kelasnya sejam gitu. Boyong deh. Asal baca kan nyong ngaji tak ketung mulai adzan, qobliyah wiridan ya, qobliyah badian itu 4 jam. 4 niku setembene ngono ya. Mungkin anggar mulai banyak butuh pirang-pirang bisa setengah jam, tapi anggar wis di musala adzan terus qomat, adzan, qobliyah, qomat, wiridan, badiah niku 4 jam. Datar jamaah yang wiridan itu berarti 4 jam kali 5. Jika karena anak ngaji kayak gini, anak tambahan. Jadi jangan mau orang iman. Karena tambahan amal. Pas sejam, perong jam ya, itu kan orang kerasa. Ya apa main bang tadi mangkat tuh. Juga jasanya ini juga. Hati-hati nih kata. Nanti kalkulasi amal atau tapi tetap aja putus asa. Kalau hati mengatakan. Yang penting mati atau iman Islam. Anak wong mati tapi anak iman nih. Anak iman. Temukan dicek amal ini ku langkah kebagusan titik. Pokoknya wong putus asa di neraka terus pokoknya diinggang ke belakang. Tapi akhirnya Gusti Allah ngetokna nisbat manusia itu kertas semono. Nah, jentik mah. Isine la ilaha illallah. Akhirnya niku la ilaha illallah ditimbang karo Allah sing isine alat tok niku abot la ilaha illallah. Akhirnya diampura keluarga. Niku la ilaha illallah pisan mawon, angger dari hati niku 70 dosa besar habis. Contohnya di Al-Kalabi membunuh anaknya sendiri. 70 angger mati ini 70. Karena dia kan raja ganteng ya. Bojone pira-pira kaya. Tapi angger dua anak wadon mati ini 70 dengan satu syahadat habis dosanya. Tapi syahadat yang dari hati. Ini kan sing sulite ning ngono. Sing ade guys. Dan itu ya contoh syukur ya. Syukur mawon angger merasa diberi. Angger orang merasa diberi, ya harus bisa syukur. Ya kan yang alhamdulillah itu syukur ini. Karena yang orang merasa diberi nikmat Gusti Allah. Jadi niki mangke sebatas wonten ya pemikiran dengan caranya kita merasa diberi. Kalau setiap gambaran itu masih diberi, kalau nggak ada kakang kasih kasih pintar begal. Ikut dua tangga, paru-parunya pun perampang. Akhirnya uripe ketergantungan karo obat. Jadi dia pengen mari, ada konsultasi karo dokter bisa paru-paru diganti tapi. Bila tuku paru-paru 1 miliar, tuku paru-parunya truk. Bebangun tehnya dong mati udah diarah. Paru-paru sih. Ya itu paru-paru 1 miliar.
durung masangnya, durung perawatannya. Artinya dibayar paru-paru itu salah gratis. Ini kan kok mengapa merasa diberi, ngomongnya mau apa-apa. Ya kan akhirnya orang belum syukur. Coba merasa apa nikmat sing Gusti Allah tidak kena maring nyong dipikir, itu ya akhirnya bisa, alhamdulillah bisa. Tapi dengan karena miki ya fokusnya ning duit sih ya. Kalau ada tiap nyorot ya apa-apa. Nah, kesehatan, dibayar kesehatan, nikmat gede, nikmat akal. Kalau dan malah kancane Hasan itu dua kanker lidah. Bunga suka nemen iki nom suka nemen kanker lidah. Akhirnya ke Bandung dan dokternya kudu ditugel. Terus gelem, akhirnya mati. Dan dibayar kilat waras. Ya. Iku nilainya miliaran. Ini kan gelem mikir akhirnya bisa alhamdulillah dari hati, ya. Bisa la ilah dari hati. Tapi ini ya bertahap ya. Awas yang tenanan, batas mangke bisa syukur ya, bisa mengetahui Allah itu pangeran, itu perlu waktu. Sementara yang diyakini saya, Tuhan saya ada duit. Ya. Man laisal fulus bahwa nafus tidak punya uang akan mati. Al fulus yuhyi nufus. Ya. Uang akan menghidupkan jiwa, laisal fulus bahwa nafus tidak ada uang mati. Kan keyakinan itu saya gue. Jujur mawon. Jadi itu ingkang kula saged sampaikan muga-muga manfaat amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.